Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas 5 manga yang MC-nya di-kick dari party. Oke, ada banyak nih ya. Jadi langsung aja yang pertama, ini yang judulnya paling pendek ya. Yang lain semuanya panjang judulnya. Yang pertama ini judulnya adalah Kachigai no Atelier Meister. Kanchigai no Atelier Meister ya. Kanchigai no Atelier Meister. Oke. Jadi ceritanya ada seorang bernama Kuruto, ya nyontek sebentar lupa soalnya. Ada seorang bernama Kuruto, dia ini di-kick dari party gara-gara katanya nggak berguna ya, seperti biasa gitu ya. Semua orang bilang nggak berguna, bingung aku juga. Tahu-tahu kuat aja gitu ya, padahal kuat. Nah, dia ini nggak berguna itu karena ternyata dia nggak ada skill di bidang pertarungan. Dia itu adanya skill ternyata selain combat gitu ya, kayak bangun bangun rumah, menambang, memasak. Nah, jadi selain pertarungan semua skillnya SSS ya, cooking SSS gitu, apa namanya, mining SSS, terus bangun rumah tuh apa bahasa Inggrisnya, Mac building SSS gitulah ya. Jadi ternyata dia itu OP-nya tuh di bidang lain. Nah, dari situlah ya, setelah di-kick dia bertemu dengan, ya biasalah ya, ketemu harem-haremnya, terus membantu dia memecahkan masalah. Ceritanya ceweknya tuh ini apa namanya, pemilik tambang ya, pemilik tambang. Terus dia diminta nambang, taunya jago banget ya, jadinya udah mulai apa, terkenal gitu ya, terkenal keahliannya. Nah, menurut aku ya, ini manga ini tuh apa ya, aku tuh sebel ya manga kayak gini tuh. Kenapa? Karena aku tuh sebelnya sama MC-nya ya, karakter utamanya. Kenapa sih apa harus pura-pura bego gitu, pura-pura apa ya, kayak kayak apa, aku mah lemah gitu, dah aku mah lemah, nggak berguna. Padahal dia tuh bisa bikin, coba ya bayangin, dia bisa bangun bangun apa namanya, benteng dalam waktu beberapa menit doang. Itu kan jago banget ya. Tapi dia itu, aduh aku tidak berguna, aku tidak dibutuhkan, aku trash. Sok merendah gitu, nyebelin banget. Padahal dia bisa, maksudnya bisa nambang begitu, bisa nambang secepat kilat, bisa masak enak banget. Tapi sok pura-pura ini lemah gitu, aku sebel. Pura-pura nggak bisa apa-apa gitu, merendah untuk meroket gitu, nyebelin banget gitu. Nggak suka aku tuh orang kayak gitu. Makanya MC kayak gini tuh aku nggak suka ya, bener dah. Aku tuh lebih suka yang apa ya, yang tegas aja gitu. Ya nggak usah tegas lah, yang apa ya, yang apa, otaknya dipakai gitu. Ngerti gak sih? Kayak sok lemah nih, nyebelin banget. Orang dia bisa bangun rumah, bangun ini, bangun itu, tapi pura-pura gitu, kayak aduh aku kan nggak bisa apa-apa. Ya iyalah, nyebelin banget. Oke, kita lanjut ke manga kedua ya. Jangan terlalu marah-marah. Oke, ini judulnya panjang jadi aku nyontek ya. I was kicked out of the heroes party because I wasn't a true companion, so I decided to have a slow life at the frontier ya. Aduh bingung, nah ini kenapa gitu harus panjang, panjang banget gitu ya. Jadi ceritanya ada kelompok pahlawan yang mau ngelawan Raja Iblis ya, seperti biasa ya, manga-manga begini ya, manga-manga pahlawan dan Raja Iblis. Nah, ceritanya si pahlawannya itu adalah adik si karakter utama, namanya Red. Nah, si Red ini ternyata, jadi setiap pahlawan tuh punya divine blessing namanya, kekuatan apa yang diberkati itu. Nah, adiknya adalah pahlawan itu ya, pahlawan. Terus teman-temannya juga ada pahlawan tombak, terus apa lagi ya? Ada penyihir ya, penyihir. Nah, si karakter utama kita itu cuma pelatih ya, pelatih dia. Jadi
kemampuannya tuh cuma basic doang buat ngajarin teman-temannya gitu ya. Nah, setelah mereka kuat, semuanya kuat, terus merasa si MC-nya jadi nggak berguna, jadi akhirnya di kick. Nah, akhirnya dia pindah ke pedalaman gitu ya, bukan pedalaman, apa ya, ya pokoknya dia jadi inilah, pokoknya menyepi gitulah ya. Dia jadi kerjanya apoteker ya, apoteker apa petani ya, kok ini rerumputan atau rerumputan obat ya. Enggak deh, apoteker kalau nggak salah, apoteker ya. Nah, tapi untungnya ini ya, dia dapat pacar. Aku suka nih ya, apa, proses hubungan cintanya bagus nih ya, nggak lama banget gitu ya, nggak sampai 100 tahun 100 chapter baru jadian, nggak, ini progresnya smooth gitu ya, mulai PDKT terus jadian. Nah, ini bagus. Terus tapi kalau untuk development karakter sih jangan berharap banyak ya, soalnya ini karakternya nggak akan berkembang lagi gitu ya, udah aja segitu gitu kemampuannya. Divine blessingnya soalnya cuma jadi pelatih, jadi emang basic aja gitu, jadi nggak akan berkembang lagi. Jadi ini bukan manga yang ada perkembangan karakter gitu, ini manga apa ya, santai aja ya, santai tapi konfliknya lumayan menyakitkan. Tapi sebenarnya santai sih, ini nggak banyak perkembangan gitu ya. Yang serunya juga di manga ini tuh adiknya tuh pas waktu si karakter utamanya mau mau pergi gitu ya, di kick, si adiknya justru lagi ciuman sama ini ya, sama yang ngekick kakaknya ya. Lucu banget dah itu ya, bukan lucu sih, sedih. Kasihan. Terus akhirnya dia merasa nggak berguna gitu ya, pergi. Terus ngerasa kan sebenarnya yang nahan dia di party itu kan sebenarnya adiknya ya, mau ngejaga adiknya, tapi adiknya ternyata udah pacaran gitu kan sama yang ngekick kakaknya. Ya udah, tinggalin aja. Sebenarnya itu bukan ya, sebenarnya adiknya juga nggak mau sebenarnya. Akhirnya adiknya marah nanti. Wah, bagus banget tuh adiknya ngamuk nanti ya, jadi stres gitu, adiknya jadi gila. Keren dah pokoknya, ini bagus ya. Oke, lanjut ke manga ketiga ya. Oke, ini dia. Ini adiknya nih. Adiknya kasihan, stres. Oke, kita lanjut manga ketiga. Mana manga ketiga? Ini dia. Judulnya apa nih? My lover was stolen and I was kicked out of the hero's party, but I awakened to the X skill, fix damage and become invisible. Now let's begin some revenge. Waduh, capek banget ya. Baca judulnya aja ngos-ngosan loh. Ini ini ceritanya ada seorang bernama Chrome. Dia ini bagian dari hero party, dia itu mage ya, penyihir gitu. Di hero party itu ada pahlawan, ada Priest itu pacarnya, katanya mau nikah sama dia, tapi seperti judul ya, seperti yang dikatakan judul, my lover was stolen, jadi dicuri gitu ya pacarnya. Di hero party itu ada si pahlawannya, penyihir, terus gurunya si dia, terus ada warrior, ada apa lagi ya, ada yang pakai tombak, sama Priest. Jadi ceritanya si Chrome ini dihianati ya sama pacarnya dan teman-temannya. Jadi dia ditumbalin supaya bisa mengisi kekuatan pahlawan ya. Si pahlawan itu elemennya cahaya katanya. Jadi untuk meningkatkan kemampuannya harus mengorbankan magic seseorang. Akhirnya si Chrome ini dikorbankan, kekuatannya diambil. Tapi untungnya ternyata dia itu memiliki bakat tersembunyi ya, yaitu kegelapan. Jadi dia ada jurus kegelapan. Semakin dia benci ya, semakin dia marah, nanti kekuatannya semakin bertambah. Nah, ini akhirnya dia pun mendapatkan skill yang namanya X skill tuh, X skill fix damage namanya tuh. Sesuai judul ya. X skill fix damage tuh, X skill fix damage. Dan itu tuh OP banget. Nah, itu yang bikin aku kurang suka sama manga ini, terlalu OP menurut aku. Jadi dia
bisa apa ya, dalam pandangannya gitu ya, berapa meter gitu aku lupa. Jadi setiap orang atau barang yang berada di dalam jangkauan berapa meter gitu bisa kena serangan sesuka dia gitu ya. Mau attack-nya 9999, nah terserah dia gitu, fix damage. Dan menurut aku OP banget gitu. Aku bingungnya itu, jadi perkembangannya tuh kerasa nggak ada gitu ya. Tiba-tiba pace manga ini tuh kayak cepet banget itu. Chapter 1 baru aja dia dihianati, langsung nggak ada latihan, nggak ada apa, langsung 2 tahun kemudian langsung balas dendam ke sana sini. Terus yang aku nggak suka juga si heroinnya ya. Jadi heroinnya itu ceritanya, jadi dia nanti ketemu cewek yang kakaknya tuh ceritanya dibunuh lah ya sama anggota hero party ya, dibunuh. Harusnya dendam tapi apa ya, kelihatan nggak ada dendamnya gitu ya, kelihatan ceria gitu ya, happy aja. Aneh, aku bingung deh heroinnya nih ya di sini. Kalau MC-nya sih pas-pas aja ya, kelihatan apa namanya, dendamnya kelihatan. Tapi kalau ini kayak heroinnya itu masa ceria gitu, kakaknya dibunuh kok seneng, ekspresinya malah seneng gitu, bercanda harusnya kan ini ya lebih ke marah gitu. Aneh banget dah, aku nggak ngerti ya, itu menurut aku yang kurangnya. Oke lanjut. Nah ini dia manga, salah satu manga favorit aku ya, ini aku suka banget nih manga ini nih. Judulnya adalah Kouryakuhon Okushi Suru Saikyo no Maho Tsukai Meirei Sasero to wa Isu Senai Orerium Maos Tobatsu Seizen Ruto. Aduh ini, nah ini salah satu yang terpanjang juga. Aduh kenapa harus panjang banget judulnya, hehehe, capek bacanya ya. Jadi jadi ceritanya ada seorang bernama Magnus. Magnus apa namanya? Oh iya Magnus. Namanya Magnus. Dia ini di-kick dari party karena apa ya? Padahal kuat dia, nggak tahu aku juga di-kick kenapa dia. Dianggapnya lemah sama teman-temannya, padahal kuat ya. Aneh, aku juga nggak tahu deh. Padahal kuat tapi di-kick, aneh. Bodoh teman-temannya, nggak tahu aku juga. Masa sebodoh itu ya di-kick. Nah, di-kick terus dia secara tidak sengaja membeli sebuah buku ya dari pedagang, dan ternyata buku itu adalah ensiklopedia dunia tersebut. Jadi di mana letak pedang terkuat, senjata terkuat, staff terkuat ada di buku ini. Bagaimana tips mengalahkan golem misalnya, bagaimana tips mengalahkan raja iblis, ada semua di buku ini. Nah akhirnya dia pun menjadi OP ya, karena mengumpulkan item-item yang kuat berdasarkan ensiklopedia ini. Nah langsung aja reviewnya. Yang pertama aku suka romance-nya ya, sama kayak yang apa tadi, apa ya judulnya, lupa aku, sama kayak yang ini nih. Nah ini si Red ya, sama ini juga si Magnus, proses cintanya dengan pacarnya itu aku suka ya. Dia akhirnya punya pacar ya, PDKT pacaran terus, bagus ya, ada perkembangannya gitu ya. Nah ini juga karakternya juga makin kuat. Nah bagus tuh, development karakternya bagus, development cintanya bagus, apalagi ya, terus pembalasan dendamnya juga satisfy, enggak satisfying juga. Sampai episode sekarang walaupun udah balas dendam ya, sebenarnya udah balas dendam tapi belum mati gitu si hero nya, si pahlawannya belum mati ya. Soalnya nggak bisa mati ya pahlawannya, ceritanya nggak bisa mati ya pahlawannya. Harus apa ya supaya mati, nggak tahu, lupa aku. Pokoknya si pahlawannya nggak bisa mati, jadi cuma bisa disiksa doang. Tapi ya udah puas lah, lumayan ya, pembalasan dendamnya udah tercapai, lumayan ya, lumayan memuaskan gitu ya. Terus yang aku suka lagi dari manga ini adalah ini tuh kayak Arabian gimana gitu ya, bajunya gitu ya, sistem di dunia itu ke Arab-Araban gitu, aku suka ya. Tuh ada karpet terbang gitu ya, entah kenapa asik aja gitu ya, aku suka.
Tapi sebenarnya dia bisa terbang, aneh juga. Dia punya karpet terbang tapi dia bisa terbang. Aneh juga ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, bodo amat. Kita lanjut ke rekomendasi berikutnya. Bukan rekomendasi aja sih. Bukan rekomendasi sih ini sebenarnya. Lebih ke nyebutin aja ya. Kalau rekomendasi sih yang paling aku rekomendasikan ini ya. Nih manga ini. Sama ini katang, ini juga bagus nih. Judulnya adalah ini Welcome to Impregnable Demon King Castle, the black mage who got kicked out of the hero party due to his unnecessary debuff gets welcomed by the top brass of the Demon King army. Aduh, judulnya. Jadi ceritanya, nah ini dunianya beda dari yang lain ya. Ini di dunianya fantasi tapi bukan bunuh-bunuhan ya. Jadi ini tentang streaming ya. Jadi pertarungan mereka tuh buat hiburan, bukan buat pertarungan gitu ya, bukan buat bunuh-bunuhan tapi buat hiburan. Nah, jadi ada tim yang terkenal ya, tim pahlawan yang terkenal seperti biasa nih ya, yang ganteng pahlawannya, tapi baik, untungnya baik ya, ini untungnya nggak ngeselin ya, si ininya baik, yang jahatnya teman-teman dia ya, tapi dia mah baik, untungnya baik. Kalau nggak pingin digampar. Yang lain mah dari yang tadi semua pahlawannya pengen digampar ya, cuma ini aja yang baik nih. Nah, jadi ceritanya di tim pahlawan tersebut dianggapnya ya seperti judul nggak berguna. Soalnya dia tuh black mage, jadi seperti black mage pada umumnya. Seperti kalau kalian main Final Fantasy kan, black mage itu kerjanya ngasih debuff ya, kayak nurunin kecepatan, nurunin attack, nurunin defense. Nah, dianggap sama teman-temannya itu nggak berguna. Itu kan dari mana gitu ya, logikanya itu kan jelas berguna ya. Nggak ngerti aku. Kenapa sih ini logik gitu, logikanya gimana sih? Itu kan jelas berguna sekali ya. Nggak ngerti dah. Dianggapnya nggak berguna, terus di-kick. Terus justru yang menghargai adalah tim dari kerajaan iblis ya, tim Raja Iblis merekrut dia akhirnya menjadi salah satu dari komandannya di sana. Akhirnya ya jadi inilah ya, mulai terkenal gitu sebagai salah satu iblis, padahal dia manusia ya. Akhirnya nanti sebenarnya belum ya, nanti kita akan menunggu pertarungan antara tim pahlawan si rambut merah dengan tim si siapa namanya, nggak tahu aku namanya siapa. Di sini ada nggak? Pusing, nggak ada lah ya, si rambut hitam lah ya, anggap aja, lupa aku namanya. Pertarungan antara si rambut hitam dengan si rambut merah, tim Raja Iblis dan tim pahlawan. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu itu nanti. Oke, sampai sini aja, udah lama juga nih, 18 menit. Oke deh, itu dia 5 manga dimana MC di-kick dari party. Sebenarnya masih banyak yang lain, coba kalian komen aja mau part kedua atau enggak. Nanti kalian komen part kedua atau enggak. Kalau kalian mau, nanti aku buat part keduanya, oke? Kalau gitu terima kasih udah menyaksikan. Bye bye.